Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dalam program TVR 09. Tentunya bersama saya Aufat Rizky dan rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Dan pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Kamis 9 Maret 2023. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 11 DPR RI yang mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi yang berbanding terbalik dengan angka penganggurannya tentu menjadi sorotan bersama. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota Komisi 11 DPR RI mengapresiasi pencapaian tersebut. Meski begitu, tingginya angka pengangguran di Sulawesi Selatan menjadi sorotan. Mustafa mengungkapkan tingginya angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan didukung dengan penyaluran kredit bank yang tinggi, angka kredit macet atau non-performing loan yang masih dalam kategori wajar, serta penyaluran DAU dan DAK yang lancar. Pencapaian baik dari indikator-indikator tersebut seharusnya diikuti angka pengangguran yang rendah. Namun di Sulawesi Selatan justru tinggi. Kalau dari sisi angka pengangguran kami masih ada kecurigaan bahwa kenapa dari sisi apakah itu data BPS yang tepat atau memang itu secara real karena tumbuhnya ekonomi baik tapi angka pengangguran tinggi. Apakah ini ada segmen tertentu secara global, mungkin hanya institusi-institusi tertentu yang naik tapi tidak merata. Maka kita kan belum melihat, satu provinsi ini kan ada beberapa kabupaten kota ya. Apakah pendorong ini yang muncul di permukaan itu dari beberapa kota, tapi ada beberapa daerah yang mungkin terpikirkan yang belum tersentuh. Tapi kenapa, ada apa ini? Kok masih ada tingkat penganggurannya masih tinggi? Jangan sampai nanti salah untuk menerjemahkan ini sehingga kinerja daripada pemerintah daerah yang sudah disupport oleh pemerintah pusat. Mustafa berharap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang berbanding terbalik dengan angka penganggurannya perlu menjadi perhatian bersama. Di sisi lain, pencapaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan layak menjadi contoh bagi provinsi lain. Dari Sulawesi Selatan, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Para pejabat negara seharusnya dapat menjadi contoh dan teladan di masyarakat, terutama dalam penerapan pola hidup dan juga membayar pajak. Namun gaya hidup mewah yang dijalani oleh para pejabat negara atau mungkin yang dipertontonkan, ini akan menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Kasus penganiayaan oleh anak mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenq yang berdampak luas pada disorotinya harta kekayaan pejabat pajak tersebut dan gaya hidup mewah, serta laporan LHKPN para pegawai Ditjen Pajak Kemenq. Terkait itu, anggota Komisi 11 DPR RI mendesak Kementerian Keuangan mengevaluasi kinerja pengawasan internal terhadap para pejabat ASN yang menjalankan fungsi pengelolaan anggaran negara. Masinton Pasaribu mengatakan para pejabat negara seharusnya memberi contoh dan teladan di masyarakat dalam membayar pajak dan pola gaya hidup. Gaya hidup yang mewah dijalani apalagi dipertontonkan oleh para pejabat negara akan menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat, mengingat banyak kelompok masyarakat masih berjuang bangkit memulihkan ekonominya. Menurut Masinton, sebagai pengelola anggaran negara, pejabat negara di Kemenq harus memiliki integritas dan kesederhanaan dalam menjalankan tugas. Ada bagian sisi penerimaan di bawah Kementerian Keuangan, pengelolaan kekayaan negara, dan juga dalam sektor pembiayaan. Ini kan fungsi-fungsi yang strategis dan bisa langsung dampaknya ke masyarakat gitu ya. Maka kami mengingatkan agar seluruh pegawai ya, dimulai dari pejabatnya agar memberikan empati dan keteladanan ya, jangan mudah ya memamerkan apa yang dia punya gitu. Masinton Pasaribu berharap Kementerian Keuangan segera mengevaluasi kinerja pengawasan internal terhadap para pejabat ASN serta melakukan pembenahan secara menyeluruh untuk mengembalikan kepercayaan publik khususnya dalam membayar pajak. Dari Sulawesi Selatan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kasus narkotika dan obat-obatan terlarang yang tinggi di Indonesia
Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab overkapasitas warga binaan permasyarakatan yang ada di lembaga permasyarakatan atau lapas. Dan pemirsa, informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, DPR RI dan pemerintah menilai revisi Undang-Undang Narkotika perlu mengedepankan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba agar mampu mengurangi overkapasitas lapas. Dengan kapasitas menampung 350 napi, lapas kelas 2A Kendari saat ini dihuni 850 napi. Overkapasitas tersebut disebabkan banyaknya jumlah narapidana kejahatan narkoba. Anggota Komisi 3 DPR RI menilai, pengguna narkoba seharusnya diobati, bukan diberi hukuman pidana penjara. Menurut Arteria Dahlan, pengguna narkoba sebaiknya diberikan rehabilitasi sebelum dijatuhi hukuman pidana. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan Komisi 3 DPR RI dan pemerintah dalam membahas revisi Undang-Undang Narkotika. Jika mengedepankan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, lapas tidak mengalami overkapasitas. Di lapas, warga binaan pemasyarakatannya mayoritas adalah napi narkoba. WBP narkoba ini, saya pikir ini ganjil. Seolah-olah kejahatan di Republik ini hanya narkoba. Padahal ada kejahatan-kejahatan yang lain. Seolah-olah kita ini semua pengkonsumsi narkoba. Jadi yang salahnya itu diregulasi atau di mana? Tapi bagi penyalahguna korban itu ibaratnya orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit demi kemanusiaan itu bukan ditaruh di penjara, tapi sakitnya itu dihilangkan. Manakala sakitnya hilang, dengan secara sadar melawan hukum masih melakukan, ya silakan. Upaya pidana bisa dijalankan. Tapi sebelum itu, ya kita upayakan untuk dilakukan rehabilitasi. Pada kesempatan ini, Arteria Dahlan memberikan apresiasi pada jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara, khususnya pada petugas lapas dan rutan yang jumlah personil terbatas, namun mampu menjaga warga binaan dengan jumlah yang banyak, serta menjaga kondisi lapas dan rutan tetap aman dan kondusif. Dari Sulawesi Tenggara, Hendra, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Pemerintah perlu memaksimalkan pemanfaatan produksi gas alam cair atau LNG. Melalui dukungan infrastruktur, hasil gas alam Indonesia seharusnya dapat mensubstitusi LPG sebagai kebutuhan masyarakat di skala rumah tangga.
ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas atau LPG terus meningkat setiap tahunnya. Komisi 7 DPR RI melihat kondisi ini cukup memprihatinkan mengingat Indonesia memiliki sumber gas alam yang melimpah. Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor LPG pada tahun 2021 mencapai 58 miliar rupiah atau sekitar 6,34 juta ton. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 7 DPR RI Diah Nurwitasari menilai pemerintah perlu memaksimalkan pemanfaatan produksi gas alam cair atau LNG melalui dukungan infrastruktur. Hasil gas alam Indonesia seharusnya dapat mensubstitusi LPG sebagai kebutuhan masyarakat di skala rumah tangga. Kita berhadapan dengan tantangan saat ini adalah impor LPG yang luar biasa, tapi di sisi lain sesungguhnya kita menghasilkan gas alam gitu. Nah, ini berarti tantangan untuk membangun infrastruktur agar gas alam yang didapatkan ini bisa diolah dan dimanfaatkan untuk menjadi bahan bakar gas melalui jaringan-jaringan gas. Ini artinya harus ada keseriusan pemerintah untuk terus membangun infrastruktur agar bisa terjadi tadi distribusi gas ini bisa dimudahkan ke masyarakat. Produksi LNG Indonesia tahun ini ditargetkan sekitar 206 kargo atau sekitar 28 juta meter kubik. Jika mampu diolah dan disalurkan dengan baik, Indonesia perlahan akan bebas dari impor LPG. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 5 DPR RI menilai pemerintah perlu membuat blueprint rencana pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Selatan sesuai dengan ketentuan tata ruang dan juga wilayah. Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah membuat blueprint rencana pembangunan infrastruktur Provinsi Papua Selatan sesuai dengan ketentuan tata ruang dan wilayah. Sinergi lintas kementerian dinilai penting untuk mewujudkan data pembangunan yang valid dan komprehensif. Dalam kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI ke Papua Selatan, anggota Komisi 5 Willem Wandik menyebut perancangan blueprint pembangunan wilayah Papua Selatan sangat penting untuk menentukan rencana pembangunan secara komprehensif dari jangka pendek hingga jangka panjang. Pembangunan berbagai infrastruktur juga diharapkan dapat mengkoneksikan 4 kabupaten kota di Papua Selatan baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Sehingga kita harus memiliki perencanaan dokumen secara komprehensif, harus digarap dari sekarang, perlu melibatkan BPSDM dari masing-masing kementerian lembaga dan melibatkan akademisi dari pemerintah daerah dan masyarakat adat. Kawasan mana dijadikan area pabrik, kawasan mana dijadikan sebagai hutan lindung, kawasan mana dijadikan sebagai kawasan persawahan, industri, itu harus dipatok dan harus disosialisasikan. Sehingga ke depan seiring peningkatan jumlah penduduk, jumlah kendaraan, pemerintah mau melakukan apapun, itu pembangunan akan jalan mulus tanpa ada hambatan. Dibentuknya 3 daerah otonomi baru di Pulau Papua dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga dibutuhkan rencana matang untuk menyusun rencana pembangunan infrastruktur secara jangka pendek hingga jangka panjang. Dari Merauke, Papua Selatan, Amita, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara sebelumnya telah dinyatakan kategori bahaya 1. Bahkan Komisi 7 sudah berulang kali meminta Pertamina atau pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk mengaudit ulang fasilitas bahan bakar minyak di Indonesia, terutama kilang minyak. Nah, pemirsa, umur kilang atau tangki timbun di Pelumpang Jakarta Utara ini dibangun sejak tahun 1970 yang termasuk dalam kategori tua. Adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim membuat standar keamanan harus ditinjau ulang. Kebakaran terjadi diduga akibat kebocoran pipa BBM. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh, ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang. Kaum buruh Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut. Alasan Ibu bisa fokus terhadap
tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih, Bu? Kenapa kita di Indonesia khususnya gitu ya tidak menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat, punya hak dan kewajiban yang sama. Dikenal dengan pribadi yang tegas, siapakah sosok yang saya maksud? Simak obrolan lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen. Utang-utang dulu saya Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, tentunya tak ada satupun warga di sekitar depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara yang menyangka jika Jumat malam pada 3 Maret lalu akan terjadi kebakaran naas. Akibatnya meledaknya terminal bahan bakar minyak atau TBBM milik Pertamina Pelumpang. Kejadian kebakaran depo seharusnya bisa diantisipasi dan dihindari jika seluruh pihak memperhatikan SOP dan keamanan di sekitar depo. Evaluasi menyeluruh atas kebakaran depo Pertamina Pelumpang harus segera dilakukan. Nah, pemirsa, peristiwa ini bukan pertama kalinya terjadi. Kebakaran hebat juga pernah terjadi di depo Pertamina Pelumpang pada 18 Januari 2009. Pada saat itu pemerintah pernah mengingatkan PT Pertamina soal pembentukan zona penyangga atau buffer zone dengan jarak 50 meter antara depo dan juga pemukiman. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai Pertamina Pelumpang, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Tak ada satupun warga di sekitar depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara yang menyangka jika Jumat malam pada 3 Maret lalu akan terjadi kebakaran naas akibat meledaknya terminal bahan bakar minyak atau TBBM milik Pertamina Pelumpang. Kobaran api yang menyambar hingga ke pemukiman warga menyebabkan 18 orang korban meninggal dunia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta mencatat ada 256 korban kebakaran yang masih mengungsi di 3 posko pengungsian. Peristiwa malam itu menghentak banyak pihak termasuk DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyampaikan rasa berduka terhadap para korban meninggal dan keluarga serta empati pada korban luka-luka. Ya, yang pertama kita ucapkan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarganya. Ya, kejadian yang seharusnya bisa kita hindari. Namun karena sudah terjadi, memang sebaiknya kita adakan evaluasi. Nah, dalam rangka evaluasi tersebut, Komisi 7 akan mendengar atau memanggil mitranya yaitu Pertamina untuk kemudian mendengarkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya, dan juga saya dengar Komisi 7 akan mengadakan kunjungan ke lapangan. Pasca kejadian ini, pemerintah menawarkan opsi solusi agar kejadian ini tak kembali terulang. Kebakaran ini pun memicu polemik baru, yakni pilihan pemindahan depo Pertamina Pelumpang ke daerah reklamasi atau merelokasi warga
yang tinggal di sekitar Depo Pelumpang. Ya kalau bisa mah pindahin aja ya nggak apa-apa, pindahin. Kalau emang warganya untuk dipindahin juga apa pindahin, tapi kan harus ada penggantinya kalau kita warga yang untuk dipindahin. Tapi kalau untuk depo yang pindahin ya nggak apa-apa pindahin, jadi kita aman juga. Soalnya ini udah kedua kalinya, kan nggak mungkin aja sampai ketiga kalinya lah gitu. Soalnya kita jaraknya nggak jauh dari Pertamina, cuma dihalangi sama tembok doang. Peristiwa ini bukan pertama kalinya terjadi. Kebakaran hebat juga pernah terjadi di Depo Pertamina Pelumpang pada 18 Januari 2009. Pada saat itu pemerintah pernah mengingatkan PT Pertamina soal pembentukan zona penyangga atau buffer zone, namun ternyata proses pembebasan lahan dan pembangunan zona penyangga tak kunjung terlaksana hingga di tahun 2023 kejadian serupa terulang kembali. Tak tinggal diam, usai berdiskusi langsung dengan jajaran direksi PT Pertamina dan Pemprov DKI Jakarta Selasa 7 Maret 2023 lalu, Komisi 7 DPR RI mendorong PT Pertamina berkomitmen merealisasikan rencana dibuatnya buffer zone demi keselamatan masyarakat di sekitar depo. Mewakili masyarakat Indonesia yang ikut berduka, DPR RI membantu mencarikan titik temu antara aspek teknik operasi Pertamina dengan aspek sosial masyarakat. Tadi kita melihat bahwa ada satu langkah yang memang menurut kita sepertinya itu perlu dilakukan dan kita ikut mendorong. Untuk mendorong Pertamina, kami dari Komisi 7 yaitu apa? Membuat buffer zone hijau dan biru. Apa itu buffer zone hijau dan biru? Adalah buffer zone yang ramah lingkungan, yang bisa men-skat atau membatasi dari lokasi area kilang dengan masyarakat. Nah itu di tengah-tengahnya kita buat buffer zone yang mungkin ramah lingkungan dan bisa menjadi daerah aliran sungai sekitar. Jadi masyarakat juga enak melihatnya dan lain sebagainya. Nah, ini lagi mau coba kita dorong ya. PT Pertamina didesak untuk menyelidiki penyebab kebakaran guna menghindari resiko terjadinya musibah serupa tidak hanya di Pelumpang saja, tetapi di semua depo atau kilang PT Pertamina di seluruh Indonesia yang rata-rata berlokasi sangat dekat dengan pemukiman penduduk. Secara internal, kita mendorong Pertamina untuk melakukan audit investigasi terhadap apa yang terjadi. Lalu yang kedua, kita mendorong sebenarnya melakukan pengecekan apakah bahan-bahan ini bahan yang cukup lama. Yang kedua, apakah dia sudah menggunakan alat deteksi, misalnya deteksi petir, deteksi gas, kemudian katupnya itu apakah sudah betul-betul yang standar tropis, karena kan rata-rata misalnya alat deteksi listriknya itu petirnya itu kan yang buat orang-orang subtropis. Nah kita ini tropis, biasanya tekanan lebih tinggi. Nah apakah ini sudah dipastikan ya disesuaikan. Depo Pertamina Pelumpang merupakan terminal BBM penting di Indonesia. Berdasarkan Global Tank Storage, terminal BBM Pelumpang dapat menyuplai sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia. Karenanya, harus ada jalan tengah agar solusi yang dikeluarkan tidak menghadirkan masalah baru. Pertamina maupun masyarakat juga harus saling menyadari selalu ada potensi kerugian di balik penyelesaian kasus ini. DPR RI akan mengawal jalan keluar yang dipilih agar masyarakat aman dan selamat, dan PT Pertamina sebagai penyedia bahan bakar untuk masyarakat bisa tetap beroperasi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, ketika kita menyebut kata Ujung Kulon, kira-kira apa nih yang ada di benak pemirsa terkait dengan Ujung Kulon? Apakah Taman Nasional atau Badak Bercula 1? Nah, tapi kalau cuma itu aja, Fat, tadi Taman Nasional, Badak Bercula 1. Berarti ini pemirsa belum update nih. Karena ternyata di Ujung Kulon ini terdapat pulau yang menawarkan sejuta pesona dan keindahan pemirsa. Juga ada berbagai aktivitas mulai dari memancing dan juga menjelajahi hutan mangrove.
Nah tentunya kita akan buktikan ya Iya. apa yang disebutkan tadi Elisa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Masing. Nah, di sini ada salah satu pulau yang akan kita bahas kali ini. Tentunya kita sajikan untuk pemirsa, yaitu Pulau Handelem. Alfa tahu nggak apa sebenarnya keistimewaan dari Pulau Handelem ini? Nah, Pulau Handelem ini, Elisa dan juga pemirsa, ini merupakan pulau yang kaya akan keragaman jenis mangrove. Dan tentunya ini yang menjadikan pulau ini masuk ke dalam salah satu warisan dunia UNESCO bersama dengan Pulau Panaitan dan Pulau Pecang. Tapi nggak cuman kaya akan mangrove, ada juga nih hal yang menarik lain dari Pulau Handelem. Nah pemirsa, tentunya kita penasaran, dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak informasinya seputar Pulau Handelem dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Ingin merasakan sensasi suasana hutan tropis dengan beragam tumbuhan dan satwa liar di dalamnya? Atau hendak menikmati perairan dengan panorama pantai yang menawan? Sepertinya pemirsa wajib mencatat ini, sekaligus memasukkannya ke dalam destinasi yang bakal dikunjungi. Ada surga tersembunyi di ujung barat Pulau Jawa. Konon sekalinya berkunjung, wisatawan akan langsung jatuh cinta. Jika tidak percaya, cobalah traveling ke Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, dan pilih Pulau Handelem sebagai pilihan dari banyaknya tempat menarik di sana. Pulau Handelem merupakan pulau terbesar yang terletak di antara gugusan pulau-pulau kecil yang berada di ujung timur laut Pantai Semenanjung Ujung Kulon. Selain itu, Pulau Handelem bersama dengan Pulau Pecang dan Pulau Panaitan termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Dan ketiganya pun masuk sebagai situs warisan dunia UNESCO loh. Keren kan? Tak sulit untuk menjamah kawasan ini. Dari Jakarta, pemirsa dapat memilih rute darat Jakarta-Serang-Labuan sejauh 120 km. Atau bisa juga memilih rute Jakarta-Cilegon-Labuan sejauh 140 km. Di Pulau Handelem, pemirsa bisa melupakan sejenak hiruk-pikuk pekerjaan dan segala aktivitas di perkotaan. Untuk sejenak, pemirsa dapat menyatu dengan alam
sehingga bisa membawa ketenangan hati dan juga pikiran. Pulau Handelem menawarkan pengalaman sungai dengan hiasan hutan di kanan kirinya, satwa liar, lahan basah, hingga pantai dengan deburan ombaknya. Jika pemirsa ingin mencoba berwisata ke hutan mangrove, maka pemirsa wajib ke tempat ini, karena Pulau Handelem dikelilingi oleh hutan mangrove yang masih asri. Pulau Handelem yang memiliki luas kurang lebih 220 hektar ini dikelilingi oleh hutan mangrove yang indah. Pulau Handelem merupakan zona hutan mangrove paling besar di antara zona lainnya di kawasan Ujung Kulon. Bersampan atau berkanoria menyusuri aliran sungai Cigenter sembari menikmati pemandangan hutan hujan tropis sepanjang sungai. Tentu amat sangat mengesankan. Selama perjalanan, pandangan mata pemirsa akan dimanjakan dengan keindahan panorama atas air yang begitu menakjubkan. Selain wisata mangrove, Pulau Handelem juga memiliki pantai yang masih terjaga kelestariannya. Pantai di sini memiliki pasir putih dan indah yang dipadu dengan lautan biru nan jernih. Kegiatan seru lainnya yang bisa pemirsa lakukan di Pulau Handelem adalah menyusuri Sungai Cigenter menggunakan kano atau sampan kecil. Mengayuh sampan di sungai ini sensasinya tidak berbeda jauh dengan di Sungai Amazon loh pemirsa. Sekedar peringatan aja nih, untuk berkano di Sungai Cigenter ini, pemirsa harus menyiapkan nyali yang besar. Pasalnya, di sepanjang aliran sungai ini, pemirsa akan disuguhi pemandangan yang tidak biasa dari penampakan hewan-hewan liar di bantaran sungai, hingga ular-ular yang bergelantungan di pepohonan pinggir sungai. Meski begitu, pengalaman susur Sungai Cigenter tentunya tidak akan mudah pemirsa lupakan. Jika pemirsa memiliki banyak waktu dan menyukai mengagumi hutan tropis secara lebih dekat, pemirsa bisa mencoba nih untuk melakukan perjalanan demi bisa bertemu rusa yang ada di Pulau Handelem ini. Pulau ini menjadi rumah bagi setidaknya 30 hingga 50 rusa. Uniknya, rusa-rusa yang ada di sini memiliki sifat yang ramah dan sangat bersahabat loh. Jadi nggak heran kalau rusa menjadi ikon bagi Taman Nasional Ujung Kulon selain badak bercula satu. Di tempat ini banyak rusa yang suka berkeliaran. Kita bisa bermain dengan mereka atau juga memberi makan mereka secara langsung. Dan kalau pemirsa beruntung, pemirsa juga bisa selfie dengan rusa-rusa tersebut. Asik kan? Pemirsa lebih menyukai ketenangan sambil mengamati sungai. Mungkin duduk tenang di atas dermaga kapal akan jadi satu agenda unik dan tentunya sangat cocok dilakukan pada sore hari di Pulau Handelem. Menikmati hutan bakau di Pulau Handelem memang tidak cukup hanya satu hari saja. Jika pemirsa ingin menginap di pulau ini, pemirsa tidak usah bingung karena sudah tersedia penginapan untuk pemirsa melepas penat dan mengagumi Pulau Handelem dalam waktu yang lebih lama. Laut Taman Nasional Ujung Kulon memiliki karakteristik tersendiri dengan kekayaan ikan dan terumbu karang di dalamnya. Selain lokasinya yang dipisahkan oleh Selat Sunda dengan Pulau Sumatera, letak Ujung Kulon yang bersebelahan dengan Laut Selatan menjadi surganya para pecinta olahraga memancing. Terbukti dalam setiap bulan selalu ada rombongan yang datang hanya untuk memancing, baik yang sudah pro ataupun yang masih tahap belajar. Tapi sebelum memancing, pastikan pemirsa memilih waktu yang tepat dan memperhatikan berbagai faktor seperti cuaca, arah angin, dan kondisi arus air karena sangat berpengaruh pada keberadaan ikan di laut. Waktu yang paling bagus untuk memancing sebaiknya dilakukan pada bulan Maret hingga Juli, serta bulan November dan Desember. Ikan yang tersedia di laut Ujung Kulon pun sangat beragam. Contohnya seperti ikan ayam-ayam, kerapu macan, kerapu lumpur, kurisi, dan ikan-ikan karang lainnya. Setelah menikmati berbagai aktivitas yang telah disebutkan tadi, rasanya akan sempurna jika menutup hari dengan menikmati sunset di Pulau Handelem. Jika biasanya sebuah pantai hanya indah saat sunrise atau sunset saja, tapi pantai di Pulau Handelem menyajikan keindahan keduanya, yaitu sama-sama indah. Di setiap pantai yang ada di dalam area Taman Nasional ini memiliki spot keindahan sunset yang khas dan pemirsa tentunya akan puas melihat keindahan ini. Dijamin deh pemirsa akan lupa waktu dan terpesona dengan spot-spot indahnya. Inilah yang menjadi daya tarik wisatawan luar negeri maupun lokal yang merindukan pesona alam yang masih asri di Taman Nasional ini. Jadi tunggu apa lagi? Kalau pemirsa tertarik langsung berkemas aja deh dan langsung cus menuju Pulau Handelem di Taman Nasional Ujung Kulon.
Pemirsa, itu tadi liputannya untuk Anda mengenai keindahan Pulau Handelem. Tentu kita sama-sama tenggelam ya Alfat, melihat bagaimana birunya dan jernihnya air laut di Pulau Handelem. Bisa kita agendakan nih? Betul, Elisa, dan karena memang di sana itu ternyata tidak hanya mangrove, ternyata wisata pantainya, lautnya itu memang indah sih. Jadi tenggelam bener nih dalam keindahan Pulau Handelem. Bisa mancing juga buat pemirsa yang suka mancing. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Nah pemirsa, namun sejumlah agenda DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal kelengkapan Dewan lainnya, tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan virus COVID-19 masih ada, untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami, segenap kru TVR Parlemen yang bertugas, mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Syalfat Rizky. Sampai berjumpa kembali pemirsa di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.